sudah merencanakan kemungkinan besar nanti semua menteri, semua wakil menteri, dirjen, pejabat, mungkin tingkat gubernur, bupati, wali kota, sebaiknya menggunakan kendaraan buatan bangsa Indonesia sendiri. Maung Garuda Limousine, mobil resmi kepresidenan buatan PT Pindad, perusahaan milik negara yang banyak dikenal dengan produk pertahanan dan juga alutsista. Nah, ini nih yang lagi ramai. Kalau ternyata mobil menteri-menteri juga disebut akan ganti ke Maung dalam waktu dekat. Kita diskusi. Inilah MV3 Garuda Limousine, dirancang khusus untuk kendaraan presiden dan juga wakil presiden Indonesia. Gak kaleng-kaleng, bobotnya 2,95 ton dengan standar keamanan tingkat tinggi. Tahan peluru sampai kaliber 7,62 mm. Bannya juga bisa terus melaju meskipun bocor. Dan mesin bertenaga besar serta berteknologi canggih. Mobil Maung juga diminta akan menjadi kendaraan dinas bagi para pejabat atau anggota Kabinet Merah Putih mulai minggu depan. Yang bilang awalnya adalah Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu 28 Oktober kemarin. Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung, mobilnya Pindad. Karena Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil respon 1 sama nanti. Ada kata-kata minggu depan sudah pakai Maung. Nah, karena jadi ramai sampai-sampai Kementerian Keuangan langsung membuat klarifikasi. Pernyataan Anggito soal minggu depan Menteri dan Eselon sudah pakai Maung tadi bukan sebagai perencanaan, namun memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri. Nah, saya kasih kilas singkat ya soal mobil Maung ini. Selain pelantikan presiden, kalau Anda ingat, Maung juga digunakan saat kirap bendera pusaka dari Jakarta ke IKN. Dalam momen lainnya juga pernah digunakan oleh Paus Fransiskus di GBK Senayan. Sebetulnya ada 3 tipe mobil Maung. Tangguh yang gak pakai pintu, komando yang atapnya hardtop, dan juga Maung jelajah yang menggunakan atap softtop. Untuk harga yang versi militer dibanderol 600 jutaan, kalau yang dijual untuk umum harganya 400 sampai 500 jutaan. Mesin Maung hingga saat ini memang masih diimpor dari pabrikan mobil ternama. Saya membahasnya dengan pengamat otomotif. Industri ini tidak mudah untuk membangun sebuah kendaraan, itu tidak mudah. Dan biayanya luar biasa besar. Yang dibutuhkan oleh negara kita yang sampai mana. Dan dukungan dari pihak luar itu nggak masalah, Mas. Tidak masalah. Kita buat apa buang waktu, buang uang, buang tenaga, sementara belum tentu berhasil. Konyol kan? Oke, kita kembali lagi soal wacana penggunaan Maung bagi mobil menteri dan juga para pejabat tinggi. Dari sisi anggaran, gimana ya? Memang perlu juga dipikirkan adalah agar ini sinkron dengan kebijakan sebelumnya. Karena sebelumnya kan pemerintah Pak Presiden Jokowi itu telah istilahnya mewajibkan kepada istilahnya jajarannya gitu ya, kepada kejajarannya, menteri-menterinya lah dalam hal ini, untuk menggunakan mobil listrik. Nah, karena itu mungkin harus disinkronkan bahwa produk Maung ini juga listrik juga gitu loh, Mas, supaya ada semacam kesinambungan itu, sehingga jadi ada korelasinya lah kira-kira gitu gambarannya. Jadi menurut saya ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang pasti, hingga saat ini pemerintah masih terus menghitung serta mempertimbangkan kemampuan PT Pindad dalam memproduksi Maung. Karena bukan jumlah yang sedikit, pengingat jumlah anggota Kabinet Merah Putih saat ini. Begini, Maung ini adalah beliau ingin ya semangatnya itu kita harus punya mobil buatan Indonesia sendiri gitu. Jadi nggak ada juga yang perlu diramein, apa ya ramainya gitu. Doain aja, doain biar
Pindad bisa segera memproduksi. Semangatnya oke ya, bangga menggunakan produksi dalam negeri, tapi yang juga mesti disikapi, memastikan keberlangsungan dan konsistensinya. Saya Skolastika Sylvia, lanjut diskusi di kolom komentar.